Siapa sih yang nggak kenal Bill Gates? Kayaknya semua orang tahu ya. Tapi gimana kalau citra publik yang selama ini kita kenal, itu ternyata cuma setengah dari cerita lengkapnya? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah buku yang menyajikan sisi lain yang jarang banget kita dengar. Sebuah sisi yang menantang semua yang kita kira kita tahu tentang dia. Persepsi publik tentang dia kan udah jelas banget ya. Bill Gates itu jenius teknologi, seorang filantropis global. Cerita ini udah begitu melekat dan kita dengar selama bertahun-tahun. Tapi, buku yang kita bahas ini coba membuka tirai di baliknya. Dan buku ini bukan cuma ngasih sudut pandang beda loh, tapi benar-benar menyajikan sebuah argumen yang bertabrakan langsung sama citra yang selama ini kita kenal. Oke, jadi pertanyaannya, gimana sih citra Bill Gates sebagai pahlawan zaman modern ini bisa terbentuk? Yuk, kita lihat transformasinya yang, jujur aja, luar biasa. Menurut buku ini tuh salah satu makeover citra publik paling sukses di zaman modern. Gates berubah dari yang tadinya dikenal sebagai pebisnis yang ditakuti, bahkan digambarkan sebagai tiran monopolistik, jadi figur penyelamat dunia. Seorang dermawan yang bijaksana dan baik hati. Sebuah perubahan 180 derajat. Nah, ini dia nih argumen kuncinya. Buku ini berargumen kalau, nggak ada yang berubah sama sekali dari sosok Gates. Transformasi itu murni strategi PR yang super jenius. Karakternya katanya tetap sama, yang berubah cuma citranya di mata publik. Oke, biar kita paham argumennya, buku ini ngajak kita mundur jauh ke belakang, ke awal mula semuanya. Ke playbook atau buku pedoman yang ia bangun dan kembangkan di Microsoft. Dan buat ngebuktiin poin ini, buku ini ngajak kita ke garasi tempat Microsoft lahir. Di sana, dikisahkan, bahkan setelah ada kesepakatan awal, Gates kabarnya menekan lagi sahabatnya sendiri sekaligus salah satu pendiri Microsoft, Paul Allen, buat minta porsi saham yang lebih besar. Nah, momen inilah, menurut buku ini yang jadi contoh awal dari pola pikirnya Gates. Sebuah dorongan buat menang dengan cara apapun, bahkan kalau itu artinya harus nyikut orang-orang terdekatnya. Dorongan buat mengontrol semuanya ini akhirnya meluas ke pasar, yang puncaknya adalah gugatan anti-monopoli yang super besar. Dan di momen inilah, waktu rekamannya diputar di pengadilan, dunia untuk pertama kalinya melihat langsung sifat konfrontatifnya yang sering dibicarakan orang. Nah, ini dia poin paling krusial dari buku ini. Playbook monopoli yang sama, katanya, dipakai lagi, tapi di bidang yang sama sekali baru, filantropi. Jadi, ini bukan sekedar ngasih donasi biasa. Menurut buku ini soal membangun sebuah mesin pengaruh. Mereka mendanai banyak banget kelompok yang kelihatannya independen, padahal sebenarnya tujuannya adalah buat mendorong agenda yayasan. Sebagai contoh kunci, buku ini nunjukin gimana hampir $500 miliar disalurkan ke sebuah grup bernama New Venture Fund. Grup ini dikenal sebagai pemain besar dalam dark money. Maksudnya apa? Yaitu dana yang sumber dan tujuannya super susah buat dilacak oleh publik. Jadi inti masalahnya menurut buku ini, dana-dana itu sering banget hilang gitu aja ke lubang hitam finansial. Jadi hampir mustahil buat kita tahu duitnya lari kemana dan gimana duit itu dipakai buat mendorong agenda politik tertentu. Terus, apa dong dampak nyatanya di lapangan? Nah, buku ini ngasih beberapa contoh kegagalan besar yang katanya punya konsekuensi serius di dunia nyata. Buku ini nunjukin adanya sebuah pola nih, mulai dari reformasi pendidikan Common Core, yang Gates sendiri akui hasilnya kecil banget, lalu ada inisiatif pertanian di Afrika yang ternyata gagal mencapai targetnya, sampai perannya dalam isu paten vaksin waktu pandemi. Intinya, argumen buku ini adalah, niat baik aja nggak selalu ngejamin hasilnya juga baik. Waktu pandemi COVID-19, Gates kan jadi salah satu suara publik paling vokal yang menentang penghapusan paten. Padahal, banyak pihak yang bilang kalau patennya dihapus, produksi vaksin bisa diperluas secara besar-besaran ke seluruh dunia. Nah, dari semua ini, kita sampai pada pertanyaan mendasar yang diajukan buku ini buat kita semua renungkan. Dan yang menarik, salah satu argumen tandingan paling tajam justru datang dari ayahnya sendiri, Bill Gates Senior. Beliau percaya kalau kekayaan sebesar itu tuh nggak mungkin didapat sendirian, dan orang super kaya itu punya utang besar buat balas budi ke masyarakat yang udah bikin mereka sukses. Jadi pada akhirnya, buku ini ngajak kita buat mikir, dalam sebuah negara demokrasi, apakah kekayaan yang luar biasa besar itu ngasih hak ke satu orang yang tidak dipilih buat membentuk kembali dunia sesuai keinginannya? Ini pertanyaan yang penting banget buat kita renungkan bersama.